Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 yang solih dan solihah. Semangat semuanya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi pelajaran surat Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 11. Tirukan di rumah masing-masing, dibimbing oleh ayah atau ibu kalian di rumah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. Falmuhirati subha. Falmuhirati subha. Falmuhirati subha. Masuk ayat keempat. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Sekarang kita masuk ayat ke-7. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ayat ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ayat ke-9. Perhatikan kembali. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ayat ke-10. Wa husila ma fis sudur. Wa husila ma fis sudur. Wa husila ma fis sudur. Terakhir ayat ke-11. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Shadaqallahul azim. Itu tadi adalah bacaan surat Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 11. Kalian bisa mempelajarinya di buku LKS halaman 5
sampai dengan halaman 6. Di sana terdapat bacaan surat Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 11 beserta dengan artinya. Setelah ini kita akan belajar tentang penjelasan dan isi kandungan surat Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 11. Tetap dibimbing oleh ayah dan ibu di rumah, tetap semangat belajar, tidak boleh bermalas-malasan. Mari kita simak bersama-sama penjelasan dan isi kandungan surat Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 11. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai tentang penjelasan dan isi kandungan surat Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 11. Penjelasan surat Al-Adiyat ayat 1 sampai dengan 11. Al-Adiyat artinya kuda perang. Saya ulangi, Al-Adiyat artinya kuda perang. Kalau di buku kalian artinya kuda perang yang berlari kencang. Sama saja anak-anak ya. Jadi Al-Adiyat itu artinya kuda perang yang berlari kencang. Surat Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat sebagaimana yang telah kita pelajari di awal tadi dan kita lafalkan di awal tadi. Surat Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat. Nama Al-Adiyat diambil dari ayat pertama. Nama Al-Adiyat diambil dari ayat pertama sebagaimana lafal Al-Adiyat pada ayat pertama surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Adiyat diturunkan di kota Mekah. Sekali lagi, surat Al-Adiyat diturunkan di kota Mekah. Berikutnya, surat Al-Adiyat termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa disebut sebagai golongan surat Makkiyah? Karena surat Al-Adiyat diturunkan di kota Mekah. Jadi, surat yang diturunkan di kota Mekah, dia adalah golongan surat Makkiyah. Yang keenam, surat Al-Adiyat termasuk dalam urutan surat yang ke-100 di dalam Al-Quran. Kita harus ingat bahwa dalam Al-Quran itu terdapat 114 surat. Sedangkan surat Al-Adiyat menduduki urutan yang ke-100. Harus hafal ya. Yang ketujuh, surat Al-Adiyat diturunkan setelah surat Al-Ashr. 8. Surat Al-Adiyat menjelaskan sifat dasar manusia yang sejatinya kufur nikmat dan sangat cinta terhadap harta. Setiap manusia pasti selalu mencintai harta benda yang dimilikinya. Dan itu semuanya membuat manusia menjadi kufur nikmat. Berikutnya, isi kandungan surat Al-Adiyat. Apa sebenarnya isi kandungan surat Al-Adiyat yang telah kita baca tadi? Kita akan pelajari semuanya agar kita bisa memahami
Tidak hanya bisa membaca lafalnya, tetapi kita juga harus bisa memahami isi kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Adiyat. Isi kandungan yang pertama surat Al-Adiyat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan. Allah selalu memberikan nikmat kepada manusia, baik itu manusia yang taat beribadah maupun yang tidak taat beribadah. Semua manusia diberikan nikmat oleh Allah. Contohnya, nah di sini ada gambar ya. Setiap manusia diberi kesehatan. Anak-anak sehat ya pada hari ini. Jangan lupa ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setiap manusia diberikan kesehatan, tetapi manusia tidak mau melakukan satu. Apa yo misalnya? Iya, benar sekali. Manusia tidak mau melaksanakan sholat. Sholat itu kewajiban manusia yang harus dilaksanakan dalam keadaan apapun anak-anak ya. Baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Sakit saja masih wajib untuk sholat, apalagi kalau kita dalam keadaan sehat. Yang kedua, misalnya manusia sehat tapi tidak mau melakukan mengaji. Ayo sapa sing males ngaji. Yang ketiga, manusia diberikan kesehatan tetapi tidak mau melakukan belajar. Itu diantaranya yang dimaksud oleh Allah manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan. Salah satunya adalah diberi kesehatan tapi tidak mau sholat, tidak mau mengaji, tidak mau belajar. Tetapi malah melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Allah. Salah satunya adalah bertengkar dengan teman, bertengkar dengan saudara, dengan adik, dengan kakak. Itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah, yang tidak disenangi oleh Allah. Dan ada lagi yang sukanya main game terus-menerus seharian. Boleh apa tidak? Tentunya tidak boleh. Kesehatan yang diberikan oleh Allah tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Yang kedua, selain itu pada dasarnya manusia juga sangat cinta harta dan duniawi. Manusia merasa sombong atas harta yang dimilikinya. Manusia merasa bahwa harta yang dimiliki adalah miliknya sendiri tanpa ada campur tangan Allah di dalamnya. Pada dasarnya rezeki, harta itu hanyalah titipan dari Allah. Contohnya, orang yang suka mengumpulkan harta dan menghambur-hamburkannya. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk hal-hal yang sia-sia seperti waktu, seperti kesehatan tadi tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tuh ya anak-anak ya. Jadi kalau kita mempunyai harta, benda yang berlimpah harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, contohnya siapa? Nah, di sini ada gambar lagi. Mr. Krab, Tuan Krab yang suka mengumpulkan harta tetapi pelit untuk berbagi kepada siapapun. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu ya. Semuanya saja. Amin ya robbal alamin. Berikutnya isi kandungan surat Al-Adiyat yang ketiga. Karena kufur nikmat dan cinta harta ini pula seringkali manusia lupa bersyukur baik secara lisan. Secara lisan itu secara ucapan dengan mengucap alhamdulillah maupun secara tindakan dengan berbagi
Berbagi apa? Harta benda yang dimilikinya. Yang keempat, melalui surat Al-Adiyat ini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan tentang hari pembalasan saat ditampakkan semua apa yang ada di dalam hati manusia, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti. Allah itu teliti ya terhadap semua yang kita miliki, akan memberi balasan atas sikap manusia yang kufur nikmat dan cinta harta berlebih. Itu tadi adalah tentang surat Al-Adiyat.